Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasiro Amalia dengan NIM 13066211033 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, kelas A 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang kemarin saya resum dalam bentuk PowerPoint dengan judul Kritik DOP dalam Ekonomi Pasar Bebas, Rekonsiliasi Sraffa tentang Ekonom Klasik dan Marxisme. Dalam istilah ekonomi filsafat, permusuhan para ekonom Marxis lebih ditujukan kepada ahli teori utilitas marginal ekonomi neoklasik daripada sekolah klasik. Menurut kaum Marxis, teori sekolah klasik tentang nilai tenaga kerja tidak tampak begitu ketinggalan zaman seperti yang para ekonom utilitas marginal lakukan. Dosis realisme. Dosis realisme itu berarti memperhitungkan hubungan produktif dan kepemilikan serta institusi kelas yang diekspresikannya. Ekonom neoklasik tidak melakukan itu dan sampai pada generalisasi hukum yang dianggap berlaku untuk semua jenis ekonomi pertukaran. Ekonom Marxis pada abad ke-20. Dengan ekonom Marxis abad ke-20, cara produksi dan struktur kelas masyarakat tetap menjadi asumsi awal untuk teori ekonomi dan pendekatan fundamental terhadap produksi dan distribusi kekayaan teori nilai tenaga kerja tidak banyak berubah. Pandangan tentang struktur masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda, teori nilai kerja memungkinkan suatu penyesuaian kembali antara Marxisme dengan mazhab klasik. Seperti yang disebutkan, baik ekonomi klasik maupun Marxisme melihat struktur masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Dilihat dari struktur kelas masyarakat. Dalam struktur kelas masyarakat ini, baik Ricardo maupun Marx mengakui bahwa nilai suatu komoditas bergantung pada kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini segera terbukti dalam ekonomi subsisten primitif, di mana total produksi hanya apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan dari tahun ke tahun, nilai produksi sebagaimana adanya, dan di mana pekerja mengambil kendali atas seluruh proses produksi dan mendapatkan keseluruhan hasil jerih payahnya. Dalam masyarakat ini, harga ekuilibrium relatif komoditas akan cenderung sama dengan jumlah relatif tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Marx setuju dengan analisis ini. Inilah yang disebut Keynes sebagai fondasi Marxisme Cardian. Ekonom Marxisme telah mendekati karya ekonom Itali Piero Sraffa dari Universitas Cambridge. Sebagai bukti kesinambungan antara pemikiran klasik dan Marxian, cara untuk mendamaikan ekonom sekolah klasik dan doktrin Marxis, dan adaptasi yang tepat dari skema Marx ke modern masyarakat kapitalis, karya utamanya diterbitkan pada tahun 1960. Hasil refleksi bertahun-tahun yang terkonsentrasi dalam sebuah buku yang cukup ringkas, di mana matematika adalah bentuk ekspresi yang dominan. Tujuan teoritis. Tujuan teoritisnya adalah untuk mengisi kesenjangan yang ditinggalkan Ricardo dan Marx yang tidak dapat dijelaskan, untuk menemukan hubungan logis yang menghubungkan upah, laba, dan harga, atau dengan kata lain untuk memecahkan masalah penentuan harga dan dengan itu masalah distribusi pendapatan antara upah dan keuntungan dengan cara yang berbeda dari ekonom neoklasik. Asumsinya adalah bahwa output dari industri tertentu merupakan input dari industri lain. Apa yang menjadi input dalam suatu industri adalah output dari industri lain. Setiap sektor ekonomi tidak dapat bekerja selain dengan menghubungkan dengan sektor lain. Bahwa sejalan dengan mazhab klasik, nilai tidak tergantung pada utilitas individu dan oleh karena itu dari konsep permintaan. Menurut Sraffa melihat elaborasi Marx tentang teori nilai kerja, namun dia membuat adaptasi dengan skema Marx. Marx telah menulis bahwa kapital variabel adalah kontribusi pekerja pada proses produksi dan bahwa ia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kapital kerja dan nilai lebih. Kapital kerja yang dibayarkan kepada pekerja sebagai upah dan nilai lebih yang sisanya diambil oleh kapitalis. Tetapi kesimpulan menurut Sraffa adalah karena setiap komoditas
diproduksi dengan menggunakan alat-alat produksi yang pada gilirannya adalah komoditas yang diproduksi melalui kerja dan alat-alat produksi yang digabungkan dalam rasio yang berbeda. Begitulah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada saya salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.